tanya kepada Muhammad, ya Muhammad, mana bukti? Wahai Muhammad, kenapa nangis sampai semua? Apa masalahnya? Apa hajatnya? Banyak. Kalau kita sering di sana, kalau punya hajat, banyak masalah kita nangis terus. Punya hajat, punya masalah. Kira-kira apa hajat Rasulullah SAW? Jibril turun bertanya, ya Muhammad, mana bukti? Allah Maha Tahu. Kenapa Nabi Muhammad menangis sampai semua? Tapi Allah bikin umat ini yang tahu. Allah bikin kita tahu kenapa Nabi Muhammad nangis sampai semua. Jibril bertanya, ya Muhammad, kenapa nangis? Apa masalahnya? Nabi SAW menjawab, ya Jibril, ummati, 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 umatku ya Jibril. Saya tidak sentuh umatku ya Jibril. Umatku yang sedang berfikir untuk umatku. Tidak pernah dia berfikir untuk diri. Belum pernah dia berfikir untuk rumah, untuk makan, untuk apa. Hanya berfikir untuk umat. Jibril berkata, naik lagi. Jibril berkata, ya Allah, Nabi Muhammad yabki min ajli ummati. Nabi Muhammad rizqan umatnya. Allah bayarkan. Allah kata, ya Jibril, akhbar, beritahu kepada Nabi Muhammad, inna sanudhi fi ummati wa rasul. Kami insyaAllah Nabi Muhammad rida dengan apa yang kita buat untuk umatnya. Tidak mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Allah kata, ya Muhammad, tenang, kami tidak mengecewakanmu terhadap umatnya. Hanya umatnya, hadirkan. Ya Allah, Rasulullah menangis kepada kita. Ya Allah, baca salawat. Yakin Allah kabulkan hajat kita, dan insya Allah hajat yang terbesar yaitu mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin. Ya, ini doa yang biasa saya sampaikan kepada jemaah setiap majlis. Doanya singkat sederhana. Saya suka sampaikan kepada seluruh jemaah. Karena apa? Karena doa ini singkat, mudah dihafal, mudah diamal. Walaupun tidak diangkat doanya rekam atau tulis, pasti bisa hafal. Yang kedua, karena keutamaannya. Keutamaannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya suka ketika dengar doa atau zikir keutamaannya surga. Yang ketiga, kenapa saya sampaikan kepada jemaah juga saya doa dan harapan saya, ya Rabbi, seluruh jemaah yang saya bertemu dengan mereka di dunia, saya ingin bertemu lagi di surga, ya Rabbi. Ya Rabbi, kita bertemu lagi, ya Rabbi. Doa ini, yang baca doa ini, surga min doakan. Surga min doakan. Bayangkan, surga berdoa, ya Allah, masukkan fulan ini ke dalam surga. Bayangkan, surga min doakan. Bukan ustaz, bukan syekh, bukan ulama, tapi surga min doakan. Ya Allah, masukkan fulan ini ke dalam surga. Surga bikin kita masuk ke dalamnya kalau baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Sudah hafal semua? Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih dan siyaqah yang membaca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 marrat, 3 kali. Qalat al-jannah, surga berkata, surga berdoa, surga memohon kepada Allah, Allahumma adkhilhu al-jannah. Ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Bayangkan, kalau baca doa hari ini, surga mendoakan hari ini. Baca lagi besok, surga minta lagi besok. Baca lagi lusa, surga minta lagi lusa. Begitu terus. Kalau doa kita belum diijabah, tidak mungkin doa surga tidak diijabah oleh Allah. Ayo mari kita sama-sama baca doa ini kita baca. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah, sudah 3 kali. Sekarang sudah sedang memohon kepada Allah, ya Rabbi, masukkan jemaah Masjidul Muqarrabin semua ke dalam surga. Surga mendoakan. Karena itu insyaAllah dengan iman dan yakin, husnul dhanni billah, berdoa kami terhadap Allah, kami yang berkumpul di Masjidul Muqarrabin di malam Jumat yang mulia ini akan berkumpul lagi di dalam surga. Amin. Sekalian, Bapak Ibu jangan lupa, nanti insya Allah ketika masuk surga, jangan lupa saya ingin mengajak
makan malam di rumah saya di surga. Mau nggak? Tapi hanya sekali saja ya. Bukan nanti yang tahu alamat rumah datang terus nanti. Kenapa saya? Karena saya sibuk di sana. Banyak hal yang unik lah di surga. Karena surga bebas tempat kenikmatan abadi kebahagiaan terbaik. Semoga kita ya Allah menjadi ahli surga semua. Amin. Karena itu kalau membaca Al-Quran di rumah, malaikat hadir di rumah kita. Kalau malaikat hadir di rumah kita, apa yang terjadi? Bayangkan, satu, kalau malaikat masuk, syaitan lari dari rumah kita. Ini salah satu keberkahan keutamaan Al-Quran di dunia. Malaikat hadir, syaitan lari. Gak bisa Al-Quran, gak bisa syaitan tinggal di tempat yang dihadiri di dalamnya malaikat. Gak bisa, takut di dalam malaikat. Takut, gak bisa. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fi buyutikum." Bacalah Al-Quran di rumah kalian. Baca Al-Quran. Fa inna asy-syaitana yafirru. Sesungguhnya syaitan lari jauh dari rumah dan di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Syaitan tidak boleh mengganggu keluarga yang sedang membaca Al-Quran di rumah. Setiap hari membaca, Allah memberkahi, melindungi keluarga dan rumah yang selalu dekat dengan Al-Quran. Bayangkan, ini salah satu keberkahan keutamaan Al-Quran di dunia sebelum akhir. Berarti khususnya Bapak Ibu yang punya hajat atau di rumah banyak masalah, banyak gangguan, tidak begitu betah di rumah, banyak masalah, banyak yang terjadi soal antara keluarga, baca Al-Quran di rumah. Khususan surah Al-Baqarah, usahakan surah Al-Baqarah, usahakan khususan yang punya masalah atau merasa ain, hasud, ada yang membuat masalah baginya, baca. Banyak masalah yang terjadi di rumah kita atau di diri kita karena ain. Tahu ain? Mata yang panas. Nah, melihat sesuatu kenikmatan yang tidak mengucapkan Masya Allah, Barakallah. Karena itu Nabi SAW menunjukkan ketika kita melihat nikmat, ketika melihat nikmat orang lain, rumah, ya, pakaian indah, mobil, motor, apapun kita melihat, merasa ini luar biasa indah ya, langsung kita sebut, Masya Allah, Barakallah, semoga diberkati oleh Allah. Kenapa? Kalau kamu melihat, dari mana ini? Wow, kena air, kena musibah, bisa jadi musibah dia kena. Misal pakai mobil, mobil, sekali, rusak langsung. Bisa jadi karena air itu hak. Nabi SAW bersabda dalam hadis, al-ainu hak, air itu hak. Maka itu ketika kita memandang sesuatu tanpa mengucapkan zikir, Masya Allah, Barakallah, bisa kena musibah dia. Terus bagaimana cara agar kita terlindungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ain, dari hasud, dari segala keburukan? Baca salah satunya surah Al-Baqarah. Sampai selesai. Kalau bisa, Nabi SAW coba dengar hadis Rasulullah SAW. Ini amalan luar biasa. Khususan Bapak Ibu, khususan yang sedang kehidupan yang sulit, yang ada masalah di rumah, yang merasa berbeda antara keluarga, sering ada gangguan, baca surah Al-Baqarah. Nabi SAW bersabda di hadis sahih, "Iqra' surah Al-Baqarah." Baca surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Sesungguhnya siapa yang mengambil surah Al-Baqarah, artinya membaca surah Al-Baqarah, dia mendapatkan keberkahan. Barakah secara umum, barakah harta, barakah keluarga, barakah waktu, barakah umur, barakah apa saja. Baca surah itu. Bukan itu saja, yang tinggalkan surah Al-Baqarah kata Rasulullah SAW, al-watarkuha hasar. Siapa yang tinggalkan surah Al-Baqarah, menyasar. Kenapa? Karena Allah beri
sesuatu yang luar biasa, tetapi dia tidak mau ambil. Allah berikan hadiah, solusi terbaik, silakan ambil. Tidak mau, karena itu menyasar, dia tinggalkan surga. Qal wala yastati'uha al-batalah, tidak kena madarrah dari penyihir khususnya. Kalau normal siapapun yang ingin membuat madarrah bagi keluarga yang mempunyai suratul Baqarah, dia bisa. Dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah karena suratul Baqarah. Usahakan baca dari awal sampai akhir. Kalau bisa sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus sampai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Sampai kurang lebih 2 jam. Kok ketawa ini? Kenapa? Belum bisa ya? Maaf, pernah nggak kita pegang handphone selama 2 jam? Sering ya? Setiap hari, rutin, istiqamah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Pernah nggak kita duduk bersama tetangga, keluarga di teras, minum kopi, ngobrol sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam? Pernah nggak? Mungkin setiap hari kan? Usahakan ini yang tadi saya sampaikan. Usahakan membiasakan diri duduk bersama Allah, salat, zikir, baca Quran. Usahakan. Jangan sampai hanya sedikit langsung kita lakukan sesuatu yang lain. Usahakan kita mencari waktu. Kapan selesai ngobrol bersama teman saudara? Kapan selesai? Kamu sendiri kepada Allah. Allah berikan saya mau salat. Bukan hanya salat kamu. Saya mau Allah, saya mau baca Quran, saya mau zikir, saya mau berdua sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat besar. Kenapa kadang-kadang kita tidak merasa kenikmatan, kelezatan iman Allah? Itu dalam ibadah ada nikmat, ada kelezatan. Ini kita merasa kadang-kadang ini agak berat salat. Karena itu kalau imam salatnya panjang, kita ada kemarahan. Iya betul. Karena rasa berat. Kita sendiri kalau salatnya sederhana selesai. Baca Quran kita nunggu, kita melihat waktunya. Ya, kalau baca Quran, kalau majlis ilmu, ya, apalagi kalau panjang kita langsung. Biasa kalau majlis itu agak panjang, jamaahnya begini. Ketika lihat saya, artinya apa? Itu sedikit insyaallah. Tapi sebagaimana jamaahnya senang di majlis, ya, itu rata-rata saya bersyukur kepada Allah. Jamaah dalam duduk di majlis ilmu, masya Allah semua sedang. Sampai pernah saya itu jamaah terlihat saya berdiri di lapangan sampai 1,5 jam, mau bangun 2 jam. Saya semua jemaahnya masyaallah antusias luar biasa. Kalau jemaahnya antusias, pesannya lupa kan? Terus sampai panitia datang. Saya sudah 5 menit lagi. Sudah 1,5 jam. Saya tanya jemaah, ini 1,5 jam, gimana? Kita berhenti atau lanjut? Jemaahnya lanjut. Masya Allah, luar biasa. Tadi saya bilang kepada jemaah, saya berterima kasih jemaah semua dengan ceramah dari Syekh. Gimana kalau yang berceramah itu bukan Syekh? Bisa diundang Imam Syafi'i misalnya. Gimana menurut Anda? Kalau yang isi ceramah Imam Syafi'i, gimana? Oh, 1 jam puasa nggak ada?
2 jam puasa dah. Ada yang diancam dia dah. Gimana kalau bukan Imam Syafi'i? Kalau kita undang seorang sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, undangan kajian malam ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana? Ya Allah, luar biasa. Bayangkan kita dengar langsung dari Abu Bakar As-Siddiq. Pasti itu luar biasa. Bagaimana kalau yang isi ceramah bukan Abu Bakar As-Siddiq tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana kalau kita melihat wajah beliau, dia yang ceramah, dia menasihat kita gimana? Ya luar biasa. Allahumma salli wa sallim. InsyaAllah suatu saat kita bertemu beliau di surga. Gimana kalau yang diisi bukan Rasulullah tetapi langsung dari Allah, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini mu'idhah dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, hai manusia, qad bukan mau'izah biasa, tetapi mau'izah yang sangat luar biasa. Mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, wa shifaa'un lima fis sudur. Mau'izah itu dari Allah menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam hati. Masalah, gangguan, hajat yang ada dalam hati ini disembuhkan oleh Allah melalui Al-Quran ini, melalui mu'izah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Quran adalah nikmat Allah. Wallahi nikmat anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu miskin orang yang jauh dari Al-Quran. Miskin itu bukan hanya orang yang tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya sesuatu. Miskin yang tidak punya kenikmatan ta'ah, miskin yang tidak punya merasa kelezatan Al-Quran, kelezatan ta'ah dari Allah. Itulah miskin yang tidak punya apa-apa, walaupun dia punya segalanya, tetapi tidak punya kelezatan kenikmatan salat, kelezatan kenikmatan Al-Quran, kelezatan kenikmatan ibadah. Miskin merasa ibadahnya kurang, merasa itu kalau itu nikmat, Al-Quran nikmat, salat itu nikmat. Karena itu usahakan membiasakan diri untuk mujahadah. Perlu mujahadah di awal mungkin agak berat, betul memang berat karena belum biasa. Tapi kalau kita terus bermujahadah, ada tujuan. Ya Allah, kami dengar kisah cerita seorang saleh, mereka berjam-jam membaca Al-Quran duduk di majlis ilmu salat. Imam Syafi'i setelah Isya pernah beliau salat sampai subuh. Bayangkan, sampai subuh tak terasa. Begitulah orang-orang saleh. Ya Allah, habis saya dengar kisah-kisah mereka, cerita-cerita mereka. Ya Allah, tolong berikan ya Allah kenikmatan. Itu nikmat yang terutama di dunia. Kelezatan kenikmatan ta'ah dan ibadah. Karena itu hadirin usahakan. Tapi kenapa saya sampaikan ini? Karena jemaahnya, mohon maaf, merasa berat kalau suratul Baqarah baca semuanya sekaligus. Itu di zaman ini, bukan zaman sahabat. Di zaman ini banyak orang, saya kenal baik banyak orang
yang biasa membaca suratul Baqarah setiap hari. Setiap hari rutin mereka membaca suratul Baqarah di rumah. Bayangkan, kurang lebih 2 jam kalau bacaannya pelan-pelan bisa lebih dari 2 jam. Saya kenal baik beberapa orang rutin membaca suratul Baqarah di rumah. Sudah wajib baca setiap hari, tidak harus baca setiap hari. Kenapa mereka membaca setiap hari? Ini mendapatkan keberkahan. Karena Rasulullah berkata, siapa yang tinggalkan suratul Baqarah menyasar dia, tidak mau menyasar dia, mau memukul dia. Karena itu 2 jam sebenarnya waktunya ada. Setiap hari bisa kita 2 jam, 3 jam, 4 jam, tapi main handphone, pegang handphone, nonton apa YouTube dan lain, bisa lewat beberapa jam. Tapi Al-Quran usahakan khususnya di rumah. Usahakan kalau bisa sekaligus. Tidak harus setiap hari, setiap minggu sekali. Sebagian baca setiap hari, sebagian baca setiap 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat al-Baqarah fi baitihi." Barang siapa yang membaca surat al-Baqarah di rumahnya, sayyi'atullah jauh dari rumah selama 3 malam. Nabi SAW tentukan waktunya selama 3 malam. Dan itu sebagian membaca setiap 3 hari 3 malam, baca 1 kali. Terus setelah itu beberapa lagi, baca lagi. Tetapi di hadis lain Nabi SAW tidak tentukan 3 malam, bebas. Artinya kalau kita belum bisa, jawab hadiah kita insyaAllah selama seminggu, selama 1 bulan, Allah melindungi kita dari setan, melindungi kita dari segala keburukan. Itu suratul Baqarah hasilnya luar biasa. Saya alhamdulillah terus izin Allah, bukan saya yang baca, saya belum baca setiap hari, tapi ibu saya rutin setiap hari membaca suratul Baqarah, sudah bertahun-tahun. Setiap hari membaca suratul Baqarah. Itu wirid suratul Baqarah. Selain wirid yang lain, masih ada lain. Bukan Al-Baqarah sudah selesai, sudah cukup, masih ada murajaah yang lain, hafalan yang lain, waktu yang lain. Itu Al-Baqarah saja ada waktu. Dan itu saya suka ketika baca suratul Baqarah, jangan ada yang mengganggu, jangan ada yang nelfon, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bicara. Kalaupun ada, Umi tidak respon, tidak balas, sudah. Salah. Kalau Umi mulai baca, sudah tahu semuanya keluarga, sudah baca, jangan ada yang bicara. Kenapa suka begitu? Ini ada beberapa surat kalau baca, usahakan lebih baik yang punya keutamaan khusus. Kita membacanya dengan putus, baca terus. Seperti surat Al-Baqarah, surat Yasin, surat Al-Kahfi, surat Al-Mulk. Kalau baca ini ada hajat, usahakan jangan putus, sekaligus. Usahakan. Boleh bagi 2, bagi 3, bagi 4, boleh saja, tapi usahakan walaupun sebulan sekali. Saya yakin semuanya bisa. Saya yakin semuanya bisa. Barakahnya luar biasa. Apalagi saya, subhanallah, Al-Qurannya. Saya pernah nelfon, ketika saya nelfon ke ibu saya, tidak angkat, saya tahu sedang baca suratul Baqarah. Tapi saya hitung 2 jam, setelah itu saya nelfon lagi, belum angkat lagi. Setelah setengah jam lagi saya nelfon lagi, nggak angkat lagi, mungkin lagi saya belum tahu. Setelah itu setelah salat asar itu saya baru nelfon, masya Allah, nama saya nelfon jangan. Ya mohon maaf, saya itu saya tidak tahu. Saya ini baca Al-Baqarah, tapi ketika selesai Al-Baqarah, masih mau baca lagi, saya baca lagi. Itu biasa, karena ada kenikmatan. Ada orang yang nunggu ketika buka Al-Quran, dia membaca, tunggu ini berapa halaman lagi. Ada yang tidak itu, tidak melihat, karena dia lupa. Lupa semuanya. Saya kasih kisah mengenai kenikmatan kenikmatan ibadah. Ada seorang, dia pergi jauh dari keluarga beberapa bulan. Setelah itu dia sudah ada rencana mau balik lagi ke rumahnya, mau pulang. Ya. Dia sebelum pulang, dia sampaikan ke keluarga, insya Allah tanggal itu, insya Allah saya sampai rumah. Itu sunnah kita kembali pada keluarga. Bahwa insya Allah hari Kamis saya sudah sampai di rumah. Oh, senang di sini.
Dia siap-siap sampai Isya menunggu suaminya, suruh anak-anak duduk di luar ya sudah lama ketemu suami kangen ya siapkan malam, siapkan baju, hiasan tahu ya tahu itu ya. Setelah suami datang, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat datang, sekarang alhamdulillah. Terus itu dia minta tolong, maaf istriku yang bersuka, izin aku salat 2 rakaat. Oh ya boleh. Sunnah ketika kita datang dari safar, salat 2 rakaat. Izin ya, saya salat 2 rakaat ini izin. Dia boleh itu salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dia baca terus 2 rakaat itu artinya apa? 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sebentar langsung ya. Ternyata 10 menit, 20 menit, 1 jam, 2 jam masih salah. Istilahnya, gimana ini? Sudah lama tidak bertemu dia datang dengan sholat. Lihatkan dia 2 jam lagi, 3 jam lagi, sampai azan subuh. Baru ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh dia sadar, dengar azan, langsung dia Allahu Akbar. Istrinya datang. Ya fulan, amalan kita nasib. Wahai sahabatku, kita butuh waktu juga. Kamu tak bertemu, kita butuh nasib. Tak ada nasib waktu kita. Kata dia, maaf saya lupa. Kenapa tak ingat saya? Coba lihat, lupa katanya. Lupa kenapa dia? Lupa apa? Kalau dia masuk dalam salat, lupa semua. Karena merasa ada kenikmatan lebih besar dari nikmat-nikmat yang lain. Seperti kita ketika masuk salat, kita ingat semua. Semuanya dari pagi masalah pendapat sejarah. Bayangkan kata Rasulullah SAW. Coba lihat kenikmatan kata Rasulullah SAW. Al-Tawaddu wa usalli. Saya mengambil air wudu, mau salat 2 rakaat. Saya punya hajat. Tujuannya punya hajat. Meminta kepada Allah, ada hajat besar. Mengambil air wudu, saya salat 2 rakaat. Al-Fatihah, saya merasa nikmat salatku. Sampai selesai 2 rakaat, kalau ansa an-nasal hajat, saya lupa minta hajat dari Allah SWT. Padahal tujuan dari 2 rakaat mau minta hajat, tapi dari awal sampai akhir karena ada kenikmatan lebih besar daripada hajatnya, dia melupakan apa yang mau minta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berikan sesuatu yang lebih besar dari hajatnya, itu nikmat lizzat ibadah. Gimana caranya ini? Ini istiqamah, mujahadah. Mujahadah jaga salat, mujahadah jaga Al-Quran, mujahadah jaga zikir. Usahakan tentukan waktu rutin setiap hari itu. InsyaAllah suatu saat Allah berikan kenikmatan, kelizzatan bagi kita, tidak mau tinggalkan lagi. Semoga Allah berikan taufik bagi kita semua. Semoga Allah berikan kenikmatan, kelizzatan iman Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, usahakan kalian dari Al-Quran. Usahakan tentukan waktu setiap hari berapa bisa, 10 menit, 30 menit atau 1 juz. Usahakan 1 juz, tak sampai 1 jam, bagi 2, tapi usahakan rutin istiqamah. Yakin, wallahi Nabi SAW bayangkan ini salah. Kalau saya sampaikan keutamaan Al-Quran, waktunya sudah cukup. Waktunya sudah cukup, bisa sampai subuh. Kalau jemaahnya siap? InsyaAllah. Masya Allah. Yakin? Siap? Ketua mana? Karena mau kunci
Ini salah satu keutamaan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran wa sallallahu hajatikum." Baca Al-Quran dan minta hajat kalian dari Allah. Baca Al-Quran, minta hajat kalian dari Allah. Jadi itu kata Allah, boleh kita membaca Al-Quran dengan niat, ya Allah saya punya hajat, mau baca surat apa sih dari Al-Quran, mau khatam Al-Quran 30 juz, saya mau baca mulai hari ini sampai khatam dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, apa-apa. Niat saya, insya Allah ya Allah kabulkan, saya punya hajat besar ya Allah, melalui wasilah khatam Al-Quran ini ya Allah kabulkan hajat saya. Baca, setelah selesai baca Al-Quran, setiap kali setelah selesai baca Al-Quran, minta hajat ya Allah dengan wasilah Al-Quran ini, saya bertawassul kepadamu ya Allah, melalui wasilah Al-Quran kabulkan hajat saya. Ya Allah saya punya hajat, punya hutang yang bisa dibebas. Ya punya anak saya ingin anak saya menghafal Al-Quran. Ya Allah saya ingin berguru, ya Allah belum bisa. Ya Allah tolong melalui wasilah Al-Quran. Ini salah satu amalan masyhur, boleh membaca Al-Quran dan bertawassul kepada Allah melalui wasilah Al-Quran. Iqra Al-Quran wa sallallahu hajatikum. Baca Al-Quran dan tanya kepada Allah, minta kepada Allah, minta kepada Allah hajat. Jadi salah satu keutamaan Al-Quran, minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Allah hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini baru bagian yang pertama ini. Belum masuk yang kedua ini. Yang kedua singkat saja. Sebelum saya pindah ke yang kedua, saya sampaikan amal. Ya dari Al-Quran selain Suratul Baqarah, mungkin Suratul Baqarah banyak di antara kita tidak mampu membacanya ya setiap hari, tapi saya harap usahakan walaupun seminggu sekali sebulan sekali membaca Suratul Baqarah. Paling minimal belum bisa baca, boleh mendengar bacaan Al-Quran. Artinya nilai apa namanya, nyalakan YouTube atau TV bacaan murattal Suratul Baqarah di rumah, insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Hidupkan misal TV, hidupkan misal handphone, ya murattal Suratul Baqarah, insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Boleh di rumah dan segala kebutuhan. Tapi ada satu ayat yang pahalanya, keutamaannya tidak kalah dengan Suratul Baqarah. Yang baca itu mendapatkan pahala yang sama. Allah melindunginya dari segala keburukan, dari jin, dari ain, dari sihir. Yang itu surah Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Tolong jangan tinggalkan Ayatul Kursi. Baca setiap hari pagi dan petang. Satu kali pagi, satu kali sore baca setiap. Dan sebelum tidur, yang ketiga, yang paling utama baca setelah selesai salat fardu. Tolong jangan tinggalkan bacaan ayat kursi setelah selesai salat fardu. Karena membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu, insya Allah menjadi ahli surga. Baca dulu, baru amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, la yamna'hu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Hadis ini sangat luar biasa. Tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya kalau mati masuk surga. Selesai, aman, beres. Selesai. Kalau baca, bayangkan saya suka hadis ini kenapa? Karena Rasulullah tidak berkata yang baca ayat kursi setelah selesai salat fardu akan masuk surga. Kalau begitu sudah cukup jelas, bagus. Tapi kata Rasulullah yang baca ayat kursi setelah salat fardu tidak ada yang menghalanginya dari surga. Artinya apa? Bedanya apa? Bedanya Rasulullah memastikan bahawa orang yang baca ayat kursi setelah selesai salat fardu tidak ada yang menghalanginya dari surga. Artinya orang ahli surga ini 100%. Bayangkan, hanya baca setelah selesai salat fardu. Tapi saya sekali banyak di antara jemaah
Tadi habis Isya baca ayat kursi tidak? Alhamdulillah, luar biasa jemaah. Maaf kecil ya, yang baca saja, juga orang yang baca angkat tangan. Yang baca, dia tidak baca tak usah, biar yang lain semua itu fasih. Yang baca saja ada tangan tadi habis Isya. Oh, sampai 5% ini. Terus yang lain mana ini yang tadi? Kenapa belum baca? Ya, biasa sudah lupa, ya, atau belum baca, ya, atau tahu namanya. Oh, mulai hari ini setelah selesai salat fardu, jangan tinggalkan bacaan ayat kursi. Siap insyaallah. Karena yang baca ayat kursi rutin sesudah salat fardu, ingat tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya kalau mati masuk surga. Mari kita sama-sama baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tidak ada yang menghalangi kita dari surga. Amin. Yang kedua singkat saja, malam ini malam Jumat. Amalan yang paling utama adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Usahakan berbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu lebih baik setiap hari. Tapi kalau misal setiap hari hanya berapa misal 100 kali atau 200 kali, usahakan di malam dan hari Jumat ribu kali. Karena itu pesan dari Rasulullah. Qal inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'ah fa'akthiru 'alayya min as-salat. Sesungguhnya hari yang paling agung adalah hari Jumat, maka berbanyaklah salat. Di hadis yang lain, al-akthiru 'alayya min as-salat yawmul jumu'ati wa laylaha. Berbanyaklah salawat kepadaku di malam dan hari Jumat. Dan yakin melalui wasilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat kita, hajat dunia wal akhirah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi, melalui wasilah salawat yang punya hajat, ibu punya masalah, punya hajat, punya harapan, punya keinginan, jangan tinggalkan salawat di malam Jumat. Khususnya berbanyaklah salawat, sibuk dengan salawat, habiskan waktu dengan salawat, lagi di jalan baca salawat, sebelum tidur baca salawat, ketika bangun tidur baca salawat, ketika hadir salat Jumatan baca salawat, lagi berjalan baca salawat, ketika makan lagi makan baca salawat. Usahakan setiap menit, belum bisa setiap hari, malam dan hari Jumat saja berbanyaklah salawat. Yakin melalui wasilah salawat Allah kabulkan. Banyak bukti, banyak hadis di zaman Rasulullah, banyak kisah di zaman ini dan zaman-zaman para salafus salih. Tapi waktu dia sedang malam dan tapi yakin cukup bagi kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua sahabat namanya Ubay bin Ka'ab beliau berkata, ya Rasulullah, inni usalli bil-lail, biasa saya salat doa zikir di waktu malam. Fakam aj'alu laka min salat, ya Rasulullah, berapa waktu berapa lama saya membaca salat kepada
Nabi SAW menjawab, terserah wahai Nabi, terserah mau baca apa, terserah, tidak ada kewajiban sekian. Tapi beliau ingin Nabi SAW tuntutan. Beliau tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau al-rubu' min salat, seperempat waktu saya, jemaah saya, salat saya, seperempat waktu saya luangkan hanya untuk salat, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, terserah wahai Nabi, terserah, tetapi kalau nambah itu lebih baik. Ubay bin Ka'ab cerdas, kata Rasulullah, kalau nambah itu lebih baik. Dia mencari mana lebih baik, dia nambah lagi sampai al-thuluth. Kata beliau, sepertiga ya Rasulullah, bagaimana? Kata Rasulullah, terserah wahai Ubay, terserah. Sepertiga boleh, tetapi kalau nambah itu lebih baik. Kata beliau, ya Rasulullah, bagaimana kalau separuh waktu saya baca salawat? Nabi SAW menjawab jawaban yang sama, terserah wahai Ubay, tetapi kalau nambah itu lebih baik. Sampai Ubay bin Ka'ab berkata, ya Rasulullah, aj'al laka salati kullaha, seluruh waktu saya habiskan waktu untuk membaca salat, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dan kalau begitu wahai Ubay, serius, seluruh waktunya habis hanya untuk membaca salat, diberikan doa Allah. Idan tukfa hammat wa yughfaru dhanbuk. Segala hajat kebutuhan Anda dicukupi oleh Allah. Semua dicukupi oleh Allah. Tenang. Wa yughfaru dhanbuk, segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam kata-kata salawat kita tidak sebutkan hajat. Dalam kata-kata salawat tidak ada memohon ampunan Allah, tidak ada kalimat ya Allah ampunilah kami. Tapi melalui wasilah salawat Allah kabulkan hajat dunia maupun hajat akhirat. Banyak hajat dunia, kebutuhan kita, kebutuhan keluarga yang ingin dicukupi oleh Allah. Hajat akhirat, selalu kita khawatir di dunia, hajat kebutuhan telah dicukupi oleh Allah. Dan selalu kita khawatir di akhirat, dosa kesalahan kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah salawat. Belum bisa setiap hari, belum bisa setiap malam, usahakan paling minimal malam Jumat dan hari Jumat, setiap waktu, setiap saat baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Banyak yang tanya, salawat apa? Salawat bagaimana? Terserah. Terserah mau baca salawat apa saja boleh. Tetapi kalau mau baca ribuan, menurut saya ada salawat yang singkat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Baca salawat terus. Ya sudah mana baca terus ribuan. Boleh dihitung 1000. Saya bisa tolong jangan kurang dari 1000 di malam tertentu. Kalau bisa saya sendiri. Kalau bisa nanti malam. Dan kita sebentar lagi kita berdoa sebelum tidur salat 2 rakaat. Kalau bisa tutup dengan itu. Jangan ada seorang mukmin tinggalkan salat itu. Usahakan jangan tinggalkan salat itu walaupun 3 rakaat. Sebelum tidur atau habis isya, kalau lebih utama nanti sepertiga malam. Tapi kadang-kadang khawatir ketiduran, bisa bangun atau pas azan kita lebih tidak kejar salat itu sebelum tidur. Sudah selesai aktivitas, sudah selesai semua, ambil air wudu, salat 2 rakaat, salam, tutup dengan 1 rakaat, baca Al-Fatihah, Allah, selesai. Walaupun hanya 5 menit 7 menit, nama kita tertulis ahli qiyamul lail. Usahakan. Setelah itu jangan langsung tidur, usahakan hanya malam Jumat saja, tutup sebentar di sana, diam, baca salawat saja. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Menurut saya jangan dihitung, jangan dihitung. Baca terus. Hadirkan hajatnya, hajatnya apa? Hadirkan hajat. Hadirkan rasa cinta, rindu kepada Rasulullah SAW. Bayangkan, nanti itu surga insyaAllah bertemu beliau. Ya, hadirkan ya Allah, saya ingin mengambil wasiat salawat ini mendapatkan syafaat beliau SAW. Saya ingin bertemu di surga ya Allah. Hadirkan, bayangkan kisah-kisah beliau, perjuangan beliau untuk kita. Salat sepanjang malam, saat dia subuh beliau salat sampai kakinya bengkak,
menangis sampai subuh hanya baca satu ayat sallallahu alaihi wasallam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Hanya satu ayat beliau baca berulang-ulang sampai nangis. Ya Allah, jika Engkau mengazabkan mereka, terserah mereka hamba-hamba-Mu ya Allah. Tetapi kalau merahmati mereka, mengampuni mereka, fa-innaka antal azizul hakim. Engkau yang Maha Mulia ya Allah. Sampai nangis, sampai subuh Allah suruh Jibril turun. Tanya kepada Muhammad, ya Muhammad, mana bukti? Wahai Muhammad, kenapa nangis sampai subuh? Apa masalahnya? Apa hajatnya? Banyak. Kalau kita sering di sana, kalau punya hajat, banyak masalah kita nangis terus. Punya hajat, punya masalah. Kira-kira apa hajat Rasulullah SAW? Jibril turun bertanya, ya Muhammad, maliki, Allah Maha Tahu. Kenapa Nabi Muhammad menangis sampai subuh? Tapi Allah bikin umat dia tahu. Allah bikin kita tahu kenapa Nabi Muhammad menangis sampai subuh. Jibril bertanya, ya Muhammad, kenapa menangis? Apa masalahnya? Nabi SAW menjawab, ya Jibril, ummati, 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 umatku ya Jibril. Saya tidak sentuh umatku ya Jibril. Umatku yang sedang berfikir untuk umatku. Tidak pernah dia berfikir untuk diri. Belum pernah dia berfikir untuk rumah, untuk makan, untuk apa. Hanya berfikir untuk umat. Jibril pergi naik lagi. Jibril berkata, ya Allah, Nabi Muhammad yaqi min ajli ummati. Nabi Muhammad rizqallah umatnya. Allah bayarkan. Allah kata, ya Jibril, akhbar, beritahu kepada Nabi Muhammad, inna sanudhi fi ummati wa ansur. Kami insyaAllah Nabi Muhammad rida dengan apa yang kita buat untuk umat ini. Tidak mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, ya Muhammad, tenang, kami tidak mengecewakanmu terhadap umat. Hanya umat hadirkan. Ya Allah, Rasulullah menangis kepada kita. Ya Allah, baca salawat yakin Allah kabulkan hajat kita, dan insyaAllah hajat yang terbesar yaitu mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jazaa. Masyaallah, antusiasme luar biasa. Ini serius mau sampai subuh ini. Tapi cukup itu saja yang saya sampaikan. Semoga ya Rabbi bermanfaat bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Tutup karena saya sudah janji setiap menit saya sampaikan doa. Walaupun kalian sudah siap, ya saya merasa ini waktunya sudah. Tapi sebenarnya tidak begitu panjang. 1 jam seperempat ya. Kalau 1 jam seperempat. Kalau 2 jam keren ya. Ya, ini doa yang biasa saya sampaikan kepada jemaah setiap majlis. Doanya singkat sederhana. Saya suka sampaikan kepada seluruh jemaah. Karena apa? Karena doa ini singkat, mudah dihafal, mudah diamal. Walaupun tidak diangkat mu'ayyan menurutkan atau tulisnya, pasti bisa. Yang kedua, karena keutamaannya. Keutamaannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya suka ketika dengar doa atau zikir keutamaannya surga. Yang ketiga, kenapa saya sampaikan kepada jemaah juga saya doa dan harapan saya, ya Rabbi, seluruh jemaah dan saya bertemu dengan mereka di dunia, saya ingin bertemu lagi di surga ya Rabbi. Ya Rabbi, kita bertemu lagi ya Rabbi. Doa ini, membaca doa ini surga min doa. Surga min doa. Bayangkan, surga berdoa, ya Allah, masukkan fulan ini kita masuk. Padahal surga didoakan, bukan besar, bukan syekh, bukan ulama, tapi surga yang didoakan. Ya Allah, masukkan fulan ini kita masuk. Surga itu kita masuk di dalamnya dan baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Sudah hafal semua? Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih dan siapa yang membaca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 marrat, 3 kali, qalat al-jannah
doa sebelum memohon kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Bayangkan, kalau baca doa hari ini, surga mendoakan hari ini. Baca lagi besok, surga minta lagi besok. Baca lagi lusa, surga minta lagi lusa. Begitu terus. Kalau doa kita belum diijabah, tidak mungkin doa surga tidak diijabah oleh Allah. Ayo mari kita sama-sama baca doa ini kita baca. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah, sudah dikatakan sedang memohon kepada Allah, ya Rabbi masukkan jemaah Masjidul Muqarrabin semua kita masuk. Sudah mendoakan karena itu insyaallah dengan iman dan yakin husnul dhanni billah berdoa kami kepada Allah kami yang berkumpul di Masjidul Muqarrabin di malam Jumat yang mulia ini akan berkumpul lagi di dalam surga. Amin. Sekalian Bapak Ibu jangan lupa nanti insyaallah ketika masuk surga jangan lupa saya ingin mengajak seluruh jemaah makan malam di rumah saya di surga. Mau nggak? Tapi hanya sekali saja ya. Karena yang tahu alamat rumah datang terus nanti. Kenapa saya? Karena saya sibuk di sana. Banyak hal yang unik di surga. Karena sudah bebas tempat kenikmatan abadi kebahagiaan dan semoga kita ya Allah menjadi ahli surga semua. Amin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ada bimbingan wa'afikum. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan semua hamba. Sebelum tutup, saya serahkan kepada Yaisa untuk melanjutkan acara berikutnya. Barakallahu fikum. Ada bimbingan wa'afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.